Pepes, Pak. Wah. Pepes apa iki, Pak? Nggih, Eh, Pak. niki enten pepes. Niki nggih, Bu, pepes. Pepes apa, he? Kodok, pepes kodok Oma. niki. Nggih. Oh, kodok. Nggih. Oh, ndoki kodok. Nggih, niki Oh, belum. enten. Pintenan? 10.000 nggih, Pak. 10.000. Nggih. Mundut nggih. Nggih. Yo. Pinten niki ndok nggih? Oh, nggih, telu yo. 3. Tiga. Nggih. Daginge, Daging mboten nih. daging mboten? Oh, nggih. Daging dua. Oh, daging, nggih, yo. nggih. Daging ada lih. Jadi 5. Nggih. Pun. Jadi 5. Nggih. Ten nggih. 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 Pensun. Nggih, sami-sami kula matur suwun nggih, Pak. Kula nampi atos niki. Nggih. Sangat. Ya, jadi saudaraku, sebetulnya acara ini, kegiatan ini adalah terbuka untuk semua orang. Boleh mengikutinya. Ya, mari Pak. Iya, Sampai makasih. ketemu lagi. Fajar yang baru sudah lekat, Yesus Kristus datang di dunia. Hari bahagia tinggal dekat, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang di dunia. Suara yang bergema, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Kini, marilah kita mengakui beberapa kelemahan kita di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa. Ketika kita pasif, lebih sering kita diam dan membiarkan kebaikan tertunda, bahkan tidak jadi kita lakukan.
kita akui. Ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, bahkan melayani Tuhan, namun justru kita hindari. Inilah pengakuan tulus kami, Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima. Amin. Berita anugerah diambil dari Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, taat demi kurban darah-Mu, berilah damai yang kekal. Memasuki Advent yang kedua ini, kita ingin dihangatkan dulu dengan apa yang penting dari minggu lalu. Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, bahwa kiamat akhir zaman adalah sesuatu yang dihadapi dengan ketenangan dan kedamaian. Kenapa? Karena sudah seharusnya terjadi. Manusia tidak mungkin hidup selamanya. Kita semua akan mati. Jadi, tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu dibuat panik. Dihadapi dengan penuh ketenangan. Poin yang kedua, bahwa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ini menolong kita. Kita sedang hidup di bab terakhir dari kehidupan. Di mana bab terakhir itu isinya apa? Yaitu tentang kesimpulan hidup. Di mana Tuhan akan tanya sama kita. Kalau hari ini berakhir, apa kesimpulannya? Kalau besok berakhir, apa kesimpulan kehidupan kita? Dan kini kita siap melanjutkan pada bacaan kita hari ini bersama dengan Yohanes Pembaptis. Kini saatnya kita akan memasuki untuk merenungkan kuasa firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan diri kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, bimbing kami melalui kuasa firman-Mu. Di masa Advent ini, di masa penantian kami akan kedatangan-Mu. Di dalam Roh Kudus kami serahkan diri kami. Amin. Markus 1, ayat 1 sampai yang ke-8.
Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang memegang firman-Nya. Kini orang pada berebut kerja, mencari lowongan. Dan sebetulnya ada lowongan kerja yang sangat unik. Lowongan kerja yang selalu buka, nggak pernah tutup dari dulu sampai kapanpun. Lalu bukan hanya masalah buka terus, siapapun boleh kerja di situ. Saudara tahukah lowongan apa itu? Lowongan kerajaan Allah. Sayangnya ini yang jarang dilihat oleh banyak orang. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis sedang koar-koar, sedang berteriak-teriak dan menawarkan lowongan itu. Ayo, siapa yang mau? Ini pintu terbuka lebar. Sayangnya waktu itu belum ada media sosial, internet dan sebagainya. Jadi mestinya lowongan ini jauh lebih bombastis. Daya sebarnya, daya publikasinya bisa dikenal semua kalangan dimanapun. Siapa yang bisa memastikan ini? Tentu gereja yang punya panggilan. Panggilan untuk kerja. Tapi apa kerjaannya? Yohanes Pembaptis menjelaskan bahwa dia sedang mempersiapkan jalan. Lah, padahal Alkitab di bagian yang lain mengatakan bahwa akulah jalan, Yesus sendiri adalah jalan. Lalu bagaimana? Ya maksudnya ya kerja bareng dengan Yesus melalui kuasa Roh Kudus tentunya di zaman ini. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa lowongan itu masih ada dan selebar apa dan tidak pernah ditutup, ayo, siapa yang sudah mendaftar dan konsisten tetap terus mau melakukan? Inilah sikap yang paling pas untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang istimewa bukan jenis lowongan kerjanya saja. Di dalam pekerjaan itu sendiri istimewa banget. Kenapa? Siapa yang nggak seneng kalau di tengah pekerjaan sambil dilatih terus, diproses terus, dan dirubah terus di dalam hidupnya. Dan dijamin pasti maju terus. Itulah yang dikatakan di ayat 4 dengan bertobat, dibaptis, dan dosa diampuni. Bukankah itu proses yang panjang? Sekarang di tengah proses, ya kita memang akui ada orang-orang yang berhasil terus bertahan, malah bukan hanya bertahan. Kalau hanya bertahan mah capek, tapi malah berkembang. Dan mungkin sebagian memang ada yang agak macet-macetan. Siapakah Anda? Siapakah kita? Yang mana di dalam proses pertobatan ini?
Dan rupanya dari ayat ke ayat justru memuncak dan menjadi fokus di bagian di mana justru dikatakan bahwa membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Apa ini? Ini adalah bagian tantangan agar kita bisa malah upgrading, kita bisa meningkatkan kehidupan ini menjadi kualitas seperti yang Yesus inginkan. Dan seperti apa yang dialami oleh Yohanes. Maaf kata, memang dia dalam kebahagiaan dipenggal kepalanya oleh Herodes. Di bagian inilah orang kadang deg-degan, ragu, menunda. Karena ketika tahu ada bayang-bayang tantangan di depannya, lalu dia mengambil sebuah sikap. Disinilah Yohanes Pembaptis menjadi alat Kristus untuk menyatakan bahwa mereka yang nyemplung di sini, di sungai ini, mereka yang hari ini menerima baptisan, ayo kita sampai di tantangan ini. Sehingga justru Anda dan saya menemukan bahwa kita menanti ini tidak pasif, aktif dan terus aktif. Apa yang dimaksud dengan membungkuk dan membuka tali kasutnya itu nggak layak? Artinya kalau bungkuknya hanya segitu, itu masih kurang. Maka tantangannya adalah membungkuk lebih rendah lagi dari yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Karena memang hati Yohanes Pembaptis rela sampai di sana. Sekarang kita, saudara, itu sebabnya di dunia ini ada orang-orang yang hatinya begitu mulia. Seperti Mother Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Orang-orang yang sampai di titik yang rendah itu dan mengalami sukacita Tuhan. Kita tidak harus menjadi seperti mereka. Tetapi ketika Anda diajak pada hari ini dan kemudian Anda melihat peluang itu, maukah Anda dengan aktif justru delosor ke bawah, tersungkur ke bawah, tiarap di bawah, dan merendah, melampaui apa yang selama ini Anda pandang sudah rendah, yaitu membungkuk dan membuka tali kasut. Ya ternyata aktif ini adalah justru bukan menjadi begitu melangit, terkenal, hebat dan sebagainya. Bukan. Tetapi keagungan kemuliaan itu ada bersama dengan perendahan diri secara aktif dan sengaja di dalam kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan aktif. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian duduk kembali. Mari kita memasuki doa syafaat. Tuhan, saat ini mata kami terpejam, namun telinga dan mata batin kami mendengar dan melihat bahwa di sana sini banyak orang yang menjerit, menangis,
menderita. Kami mau mengangkat doa-doa kami. Jemaat kami beri kesempatan untuk menaikkan doa bagi mereka. Dan kini kita teringat orang-orang yang dekat dengan kita, saudara kita, famili kita, yang juga menjerit, menderita, memohon jawaban dan solusi bagi hidupnya. Mari kita doakan mereka. Kita mengenal gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan dalam kondisi mereka selalu menghadapi tantangan dan cobaan. Mari kita doakan mereka. Setiap doa ini kita satukan bersama doa yang diajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya tiba. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bukankah Tuhan menantikan persembahan hati kita? Kita landasi dari Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita masing-masing merenungkan tentang apa yang secara aktif bisa kita lakukan. Ada hal-hal yang masih belum cukup aktif, yang masih pasif di dalam diri kita. Kini kita ubah. Ungkapkan janjimu dalam hati. Persembahkan dan berikan kepada Tuhan, si pemilik kehidupan. Masing-masing berdoa secara pribadi. Itulah doa kami Tuhan, persembahan kami yang terbaik bagimu. Kiranya Engkau sudi menerima persembahan kami. Amin. Kau
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Allah sumber pengharapan akan mencurahkan berkat-Nya atasmu, memberikan penyertaannya, kasih setia dan damai sejahtera hari ini sampai selamanya.